puji nama Tuhan, shalom semua saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Apa kabar semuanya pagi hari ini saudara? Luar biasa. Kita percaya kita pasti jadi anak-anak yang luar biasa. Seberapa banyak kita yang ada di tempat ini dan berapapun usia kita. Saya percaya bahwa kita semua sudah merasakan kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari yang sudah merasakan kebaikan boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat kebaikan Tuhan kita saudara. Dan saat ini adalah saat yang indah untuk kita boleh mempersiapkan hati kita. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang diberikan dalam setiap hidup kita. Mari bersama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Oleh karena kasih-Mu kami boleh ada di tempat ini dalam keadaan baik. Kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Kasih-Mu yang melawat setiap kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh ada di tempat kudus-Mu. Kami tahu Tuhan, jikalau bukan karena kasih-Mu, kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami datang dengan hati bersyukur. Kami persembahkan pujian, ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Melawat setiap kami, memberkati kami. Sehingga setiap kami boleh dipulihkan, boleh diubahkan. Oleh karena kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan bersama. Kaulah segalanya di dalam kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Amin. Kaulah yang ku pandang selama mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari dengan segenap hatimu katakan, Kau Bapa yang mengasihi setiap kami Tuhan. Tiada terbatas kasih-Mu bagi kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu Tuhan, memulihkan setiap kami Tuhan. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Kami
percaya rencana-Mu indah Tuhan bagi setiap kami. Amin. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, amin, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Mari bersama-sama untuk berbangkit berdiri. Kaulah yang ku pandang selama hidup kami Tuhan. Amin. Kami mau mengasihi-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Memuliakan-Mu Bapa dan Raja. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Yes Lord, kerajaan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kami katakan kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Pada Rajaku. Sekali lagi katakan kaulah segalanya di dalam hidupku. Yes, amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Yes Lord, selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Bapa dan Rajaku. Yang percaya bahwa Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita, mari bersama angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan, kaulah segalanya. Ini pengakuan kami Tuhan kepadamu. Amin. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kebenaran-Mu itu bagianku. Biarlah hati kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Selama hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Bapa dan Raja. Sekali lagi dengan sepenuh hati katakan sama-sama,
sembah Tuhan, saudara. Berikan persembahan yang terbaik bagi Dia. Dalam segalanya di dalam hidup kami Tuhan, tiada yang lain Tuhan. Dalam segalanya tiada yang seperti-Mu kepadamu Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami hanya untuk-Mu, sebab Kaulah segalanya. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain Yesus, hanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rabba Bapa sekian la 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 de. Ya la 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 se. Ya la 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 se. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Haleluya. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kami mengakui bahwa kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Bahwa setiap hidup kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk mengasihi-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Karena Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami Tuhan selalu menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu dimanapun kami berada. Biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang siap menerima berkat Tuhan katakan sama-sama. Amin. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus baik, mari lambaikan tangan saudara. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat kebaikan Tuhan kita. Mari bersama-sama kita naikkan syukur di hadapannya. Kita bawa segenap ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Oh, 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 oh. Mari bersama-sama katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tumpah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik,
atas segalanya saudara. Mari semua datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, tiuplah musik dan tarian. Biar semua makhluk di bumi di surga dengan nafasi naikkan bersama-sama, katakan Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, yes, selalu kebaik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi yuk sama-sama. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sorak-sorai buat kebaikan Tuhan kita. Haleluya. Tidak dapat terlukiskan dengan kata-kata segala kebaikan Tuhan, saudara. Sekali lagi kita mau dengan sukacita katakan tak terlukiskan kasih-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Haleluya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah. Ya, tiada bandingannya. Katakan dekap kasih-Mu Tuhan, yeay. Dekap kasih-Mu setia menjagaku. Kan kami nyatakan Tuhan bahwa Yesuslah siapa? Bahwa Yesuslah Tuhan. Mari sama-sama katakan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, sekarang sampai selamanya. Oh, dekap kasih-Mu Tuhan yang membuat kami aman di dalam-Mu. Dekap kasih-Mu setia menjagaku. Kan kami nyatakan Tuhan. Haleluya. Bahwa Yesuslah Tuhan. Kau bertata Tuhan atas semesta. Maha kuasa,
katakan sama-sama. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Amin. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Haleluya. Kau Tuhan yang berkuasa dari dulu sampai selama-lamanya. Amin. Berikan sorak-sorai yang terdahsyat buat Tuhan kita yang maha kuasa. Haleluya. 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 Pagi ini kami berbicara banyak tentang kasih-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu besar buat setiap kami. Kasih-Mu tak memandang siapa kami Tuhan. Dan kasih-Mu yang membuat kami kuat. Kasih-Mu yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kasih-Mu yang memampukan kami untuk menghadapi setiap tantangan di dalam hidup kami. Bahwa setiap hidup kami Tuhan terus ada berjalan di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, Amin. tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bersama katakan, Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. mari datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur karena kebaikan-Nya. Engkau Bapa yang mengasihiku, Tak Kau pandang kami Tuhan. bentuk dan rupaku. Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa
melewati setiap awan kelabu Tuhan. melewati awan yang kelabu. Kau yang sanggup membuat kami terbang Tuhan tinggi bagai Raja Wali. Terbang bagaikan raja wali. Mengatasi setiap cobaan dalam hidup kami Tuhan. Segala pencobaan. Engkau Bapa. Amin. Kau yang mengerti setiap tetesan air mata kami Tuhan. Bahasa Tetesan air mata tak kau biarkan. Ku berjalan sendirian sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Bahasa Tetesan air mata tak kau biarkan. Kami tidak berjalan sendiri Tuhan, sebab Engkau bersama kami. Bapa-Ku yang Sekali lagi dengan penuh Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa baik. Amin. Kau Tuhan yang tahu setiap hidup kami Tuhan. Bahasa tetesan air mata Tak kau biarkan. Ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Yang percaya akan segala kebaikan Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara. Bahasa Yang tetesan mengerti akan air setiap hidup kita. mata tak kau biarkan. Ya rata kau Bapa sekian. Ku berjalan Ya sendirian. sekian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik. Bapa-Ku yang baik. Amin. Mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan. Ku berjalan sendirian sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Amin. Mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan. Amin. Kami tidak berjalan sendiri Tuhan, Berjalan sendirian. sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Haleluya. Makarabaya Engkau baik Tuhan. Tuhan. Ya Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Ya Tuhan. Kasih-Mu besar. Kasih-Mu besar. Kasih-Mu menyelamatkan. Kasih-Mu mengubahkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa kami yang sungguh amat sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan setiap kata yang tidak sanggup kami ucapkan, Engkau mampu mendengarkan segala isi hati kami yang terucap, tidak terucap Tuhan. Engkau menyelidiki hati kami yang paling dalam. Segala kesusahan, air mata, di mana tidak ada tempat satupun yang sanggup untuk menerima curhatan hati kami. Engkau datang seperti embun pagi yang menyegarkan Tuhan. Pagi ini kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh haus akan Engkau. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Sehingga kami sadar dan selalu ingat bahwa kami sangat mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami sangat mengasihi Engkau. Ajari kami untuk terus mengasihi Engkau seumur hidup kami. Kami tidak pernah tahu usia kami sampai kapan. Tapi yang kami tahu sampai kapanpun kami tetap mengasihi-Mu Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada kuasa yang lebih besar daripada Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami berdoa untuk yang ibadah onsite maupun yang ibadah online. Yang pagi ini membutuhkan kesembuhan, Kau berikan kesembuhan hari ini juga, sekarang juga ya Tuhan. Yang membutuhkan uluran tangan-Mu untuk membutuhkan mujizat, Kau berikan mujizat pagi ini ya Tuhan. Yang terbelenggu Kau lepaskan, yang lemah Kau kuatkan, yang terikat Kau lepaskan Tuhan, Kau bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mengasihi Dia, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Cek. Hari ini saya akan sharing tentang mengasihi Tuhan. Mari kita buka di Yohanes pasal 14 ayat 21, Saudara. Mohon bantuan doanya. Mama saya minggu lalu, saya diceritain sama Mistika minggu lalu keluar dari kamar mandi itu enggak apa-apa. Mistika lagi di kamar, tiba-tiba ada suara manggil Tika gitu. Ternyata mama saya jatuh Saudara. Tapi bukan di kamar mandi, tapi setelah keluar dari kamar mandi. Nah dari sana ternyata dicek itu ada retak di lutut, padahal usia sudah 70 lebih. Maka saya mengharap bagi Bapak Ibu yang punya orang tua atau mertua, atau Anda sendiri sudah usia lanjut, Anda hati-hati karena masa dari otot ataupun tulang kita itu sudah tidak seperti waktu masih muda gitu ya. Jadi kita harus hati-hati, nanti kelihatannya besok akan dioperasi, bantu doa aja supaya cepat pulih. Karena itu retak gitu ya. Nah saudara, mari kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 21. Baca yang keras 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Terus, dan barang siapa mengasihi aku, apa saudara? Ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Hari ini kita akan membahas 2 poin yang sangat penting, bahwa kita itu harus belajar, kita jadi orang yang terus mengasihi Tuhan. Saudara, bagaimana bisa memegang perintahnya, saudara? Bagaimana megangnya? Ya pasti kita menuruti perintahnya dan kita betul-betul terus melakukannya. Itulah kenapa saya punya 3 poin, siapakah orang yang dikatakan mengasihi Tuhan, saudara? Kalau Anda berani mengatakan saya mengasihi Tuhan, maka ada 3 poin yang harus kita catat dan kita lakukan setiap hari. Yang pertama baca yang keras. Yang pertama baca seorang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Setiap hari kenapa baca Alkitab? Ya karena pasti ada hal yang kita tahu itu yang harus dilakukan, saudara. Seorang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang
membenci apa saudara? Kejahatan. Artinya kalau ada orang berbuat jahat, ya Anda jangan balas dengan yang jahat. Karena bedanya apa kita dengan orang yang jahat kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Anda santai saja, ngomong kiri kanannya kalau dilukai itu santai saja. Ngomong kiri kanannya santai saja, nggak usah dibalas, nggak perlu dibalas, saudara. Orang yang jahat kepada Anda dan saya didoakan, ya memang itu butuh proses, Pak. Kalau dulu mungkin Anda itu tipenya garang gitu kayak saya kan, begitu dicari gara-gara tonjok langsung lama-lama mulai bertobat ya kan. Begitu dicari gara-gara tunggu bulan depan baru ditonjok gitu kan. Ada proses tunggu 1 bulan gitu kan. Kalau Anda memegang perintah dan melakukannya, itu begitu Anda dijahatin, datangi. Ngapain Pak? Didoakan. Setuju dengan saya? Amin? Amin. Benar loh ya. Benar loh. Saya juga belajar loh saudara. Karena orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang membenci kejahatan. Maka jangan pernah kita balas dengan kejahatan. Doakan. Yang ketiga Pak Saudara, siapakah orang yang mengasihi Tuhan? Seorang yang bertekun dengan memeriksa dirinya. Memeriksa sikapnya, cara hidupnya, apakah kita mengasihi Tuhan. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memegang firman Tuhan. Dan kita melatih diri untuk melakukannya. Yang mau katakan yes. Melatih diri saudara. Artinya enggak mudah. Tapi dilatih saudara. Mengapa penting saudara dan saya mengasihi Tuhan? Pentingnya apa? Manusia itu kan sekarang selalu ngitung-ngitungan lah gunanya ini apa toh dekat dengan Tuhan itu gunanya apa. Di dunia lu orang yang tidak bertuhan juga kelihatannya beruntung-beruntung saja. Ini Anda kalau tidak paham tentang kebenaran, Anda akan gampang balik kepada jebakannya iblis. Saudara. Kalau Anda keluar dari koridornya Tuhan, maka hasil hidup Anda, resultnya, hasil yang tercapai, ya enggak bakalan dalam berkatnya Tuhan. Itulah mengapa penting mengasihi Tuhan. Anda perhatikan Tuhan Yesus sendiri mengatakan. Apa yang dikatakan Yesus? Bahwa apa saudara? Barang siapa yang mengasihi Tuhan, maka ada 2 hal yang akan dilakukan Tuhan bagi dia. Kalau Anda melakukan sesuatu tanpa Tuhan melakukan buat Anda, ya berat. Karena kekuatannya cuma dari Anda. Berat saudara. Tapi kalau Anda mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan di ayat yang sederhana tadi, bahwa barang siapa yang mengasihi Tuhan, maka ada 2 hal yang akan dilakukan Tuhan baginya. Yang pertama apa saudara? Bapa akan mengasihi dia. Pagi ini saya harus ngomong ke Anda. Anda dikasihi Tuhan. Yang setuju katakan yes. Ngomong dalam hatinya. Tangannya diangkat. Tangan diangkat, taruh tangan kanan dada. Aku ini dikasih Tuhan. Yang belum pernah aku pikirkan. Itu yang aku terima dari Tuhan. Amin saudara. Saudara, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, barang siapa yang mengasihi Tuhan, maka ada 2 hal yang akan dilakukan Tuhan. Anda ingat baik-baik, Anda mengasihi pekerjaan Anda mengasihi diri Anda sendiri, Anda mengasihi yang lain tanpa Anda mengasihi Tuhan. Maaf kata, mohon maaf sekali. Anda akan lelah saudara, Anda akan capek. Yang paham katakan amin. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa barang siapa yang mengasihi Tuhan, maka ada 2 hal yang akan dilakukan Tuhan baginya. Yang pertama, Bapa akan mengasihi dia. Siapa anak yang tidak ingin bapaknya mengasihi dia? Yang kedua, katakan apa? Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya. Ini loh aku nak. Wih, saudara.
Apakah berkat bagi orang yang mengasihi Tuhan? Ada 2 poin yang ingin saya sharingkan ke Anda. Yang pertama, orang itu akan dikasihi oleh Bapakku. Kita tadi baca di Yohanes 14 ayat 21 ngomong apa? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, apa saudara? Ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Apakah arti dikasihi oleh Bapakku? Saudara, dikasihi dalam bahasa Yunani itu agapo. Orang kenal agape, kasih agape. Dikasih itu dalam bahasa Yunani artinya agapo. Yang artinya orang yang dikasihi Tuhan adalah orang yang dibawa Tuhan mendekat kepadanya. Welcome son. Selamat datang, welcome home. Kemarilah nak. Orang yang dikasihi Tuhan, Anda tuh dibawa mendekat kepada dia. Saudara. Anda tuh akan punya tangisan yang tidak terucapkan. Anda nggak pernah mikir, tiba-tiba begitu dekat dengan dia. Dan Anda sampai nangis bahagia. Dan Anda akan mendapatkan sebuah bahasa tubuh yang tidak terkatakan. Welcome nak, silakan. Ini loh aku. Mazmur 65 ayat 5 ngomong apa? Berbahagialah, apa saudara? Orang yang engkau pilih. Mazmur 65 ayat 5. Baca yang keras. Dan yang mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Di mana? Di baitmu yang kudus. Orang lapar itu enggak enak. Kalau Anda mau tanya arti lapar, tanyalah kepada saya. Saya expert sekali dalam hal lapar. Anda bisa lihat tubuh saya, saudara. Kerucuk-kerucuk, ngakik-ngakik, karuan kabeh, gitu kan. Tapi kalau kenyang dengan segala yang baik, itu artinya yang jahat mau masuk, ada malaikat Tuhan berkata, kowe iki sapa? Iki anake sapa iki digarisi? Iki anakku iki digarisi, saudara. Itu bukan jatah anak saya. Jatah anak saya itu yang ini. Anda kan kenyang. Siapa di tempat ini yang punya orang tua? Angkat tangan. Nek ora ana kebuaco tenan. Pasti semua kan? Pasti semua kan? Siapa yang pernah kelaparan? Tidak dikasih makan orang tuanya, angkat tangan. Saya enggak angkat tangan, saya cuma ngasih contoh. Ada enggak? Enggak ada. Bahkan kalau Anda tanya ibu-ibu makan kepala ikan, entah itu kepala ikan Bu siapa? Bu Fat, siapa lagi? Pak Untung, ya kan? Kepala ayam, istri saya suka makan kepala ayam, saudara. Tenan, suka. Setelah saya dalami, memang suka ternyata. Cuman bedanya dulu waktu pas pacaran, semuanya buat Brandon dan buat saya. Maka saya tambah terjamin dan terawat, dia tambah kurus. Curang dia. Sekarang saya menurunkan berat badan sulit. Ya kan? Tapi anak-anak enggak pernah ada yang kelaparan, saudara. Mazmur 65 ayat 5 dikatakan berbahagialah. Ngomong kiri kanannya, kita ki bahagia loh, serius kita ki bahagia. Kita nih bahagia. Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Orang yang dikasihi Tuhan adalah orang yang dibawa Tuhan mendekat kepadanya. Orang yang dekat Tuhan, dia akan kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan.
Saudara, kalau semua sudah tercukupi dengan kenyang, masa kita mau cari yang lain? Ndak mungkin, Pak. Anda mau ditawari yang lain ki ora mungkin. Bahasa Semarang ora sudi, aku kuwi urip ki wis enak, tunggu apa? Minta sesuatu cuman batin, beres. Oh. Butuh bayar iki, batin piye Tuhan? Beres. Apanya yang mau dicari, Saudara? Semuanya beres. Itulah kenapa kalau saya pelajari, saya lihat-lihat tuh ya, beberapa orang-orang yang punya masalah dengan jiwanya dia, kekosongannya dia, para psikiater itu mengatakan sampai sekarang, sampai saat ini ada 2 penyakit yang sulit disembuhkan. Yang pertama apa Saudara? Penyakit kesepian, loneliness, sepi. Dan yang kedua penyakit kekosongan, emptiness, kosong. Lalu saya pelajari, Santo Agustinus mengatakan, dalam diri manusia terdapat rongga kosong. Rongga kosong ini tidak dapat diisi oleh kekayaan. Itulah kenapa kalau orang tidak dalam Tuhan, mau mobilnya Jaeger, Rolls Royce, Mercedes terbaru, Maybach atau segala macam, kosong. Enggak bisa diobati dengan kekayaan, dengan kekuasaan. Dikasih kekuasaan, ya korupsi meneh. Enggak bisa diobati dengan popularitas, sudah populer, jatuh dalam narkotika, jatuh dalam seks bebas, jatuh dalam begini, begitu dan segala macam, penipuan dan segala macam. Karena rongga kosong ini nggak bisa diisi sama kekayaan, kekuasaan, popularitas atau hal yang lahiriah, nggak bisa. Yang kosong itu hanya bisa diisi oleh apa Saudara? Kasih Kristus. Itulah kenapa di mana tidak ada kasih Allah, di sana akan timbul kesepian dan kekosongan. Di mana ada kasih Allah, di sana akan ada sukacita dan kepuasan, Saudara. Itulah kenapa yang harus Anda cari pagi ini, kasih Allah. Anda akan dibawa mendekat kepada Dia. Saat Anda dibawa mendekat kepada Dia, maka Anda akan kenyang dengan segala yang baik. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Enggak akan ada rongga kosong. Contohnya apa? Bapak bisa berikan contoh? Bisa. Kita bicara tentang Abraham. Kita buka di Amplified Bible Classic Edition, AMPC. Kejadian 25 ayat 7-8. Apakah ada? Sudah saya siapkan. Dikatakan the days of Abraham's life were 175 years. Umurnya 175 tahun. Then Abraham's spirit was released and he died, apa Saudara? At a good, dalam kurung apa? Ample and full old age. An old man satisfied and satiated. Puas dan kenyang, and was gathered to his people. Apa terjemahannya? Umur Abraham adalah 175 tahun, lalu keluarlah roh Abraham, lalu ia mati dalam usia lanjut, dalam keadaan cukup dan penuh, Saudara. Siapa di tempat ini yang mau mengakhiri pertandingan dengan cukup dan penuh dengan usia lanjut? Angkat tangan. Siapa yang pengen mati cepat, angkat tangan. Tak baptis menembak aku kemarin ini. Agak lama dikit. Kenapa pengen mati cepat? Aku mau bunuh diri Pak. Oh, baptis menembak. Masih mau bunuh diri? Enggak. Ya sudah, ikut pelepasan sama Pak Andrian. Lah wong Abraham we, kalau orang itu dekat dengan Tuhan, ngomong kiri kanannya. Papa mama kita masih lama usianya, panjang umur. Amin.
Bukan penyakitan Pak, bukan. Penuh, cukup dalam keadaan tua dan dalam keadaan kenyang. Puas dan kenyang. Ya kan cuma Abraham Pak. Kita lihat Ishak anaknya. Masih di versi Amplified Bible Classic Edition. Di Kejadian 35 ayat 28 sampai 29. Now the days of Isaac were 180 years, 180 tahun. Abraham berapa? 175. Ishak 180, lebih tua Saudara. And Isaac's spirit departed, he died and was gathered to his people. Being apa Saudara? An old man, terus orang cuman tua, enggak cuman tua. Satisfied and satiated with days. His sons Esau and Jacob buried him. Terjemahnya maju tak gentar membela yang benar. Umur Ishak adalah 180 tahun dan roh Ishak pun pergi. Dia meninggal dan dikumpulkan kepada bangsanya. Ingat, sebagai apa? Orang tua, puas dan kenyang selama berhari-hari. Putranya Esau dan Yakub menguburkannya. Saudara, Kejadian 49 ayat 33. Bagaimana Yakub putra Ishak? Saya bicara keturunan. Bagaimana Yakub putra Ishak? Cara matinya. Kejadian 49 ayat 33. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, apa Saudara? Ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Meninggalnya pun juga enak, les. Bapak Aki kok ngajari meninggal toh Pak? Saya meninggal sama Pak? Ya ora roh Saudara, apa mungkin Anda atau saya kita juga tidak tahu kan. Tapi saran saya pagi ini, belajarlah hidup mengasihi Tuhan. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Jangan sepelekan Saudara. Bagaimana tentang Daud? Hari ini banyak baca Alkitab. Saya harap Anda pulang komitmen Anda gini. Apapun yang terjadi, aku tetap mengasihi Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Yang mau katakan, yes. Kita buka masih di Amplified Bible Classic Edition. 1 Tawarik 29 ayat 28. Bagaimana tentang Daud? Kita belajar yang terjadi bagaimana orang-orang mengasihi Tuhan. He died in a good old age, his 71st year. Dikatakan apa? Full and satisfied with days, riches and honor. Solomon his son reigned in his stead. Dia meninggal dalam usia tua, usianya yang ke-71, penuh dan puas dengan hari-hari, kekayaan dan kehormatan. Salomo putranya memerintah menggantikan dia. Saudara, berkat yang Anda terima dari Tuhan selalu bertujuan supaya Tuhan dipermuliakan melalui hidup Anda dan saya. Orang yang mengasihi Tuhan, orang lain akan melihat, kok bisa ya kamu ini apa-apa dimudahkan. Kok bisa kamu diterpa dengan macam badai, fitnahan, cercaan, kesulitan yang dunia ini sedang terjadi, tapi kamu berjalan melenggang dengan segala perlindungan
dan kepenuhan dan kekenyangan yang dari Tuhan. Apa rahasianya? Kalau banyak orang tanya, aku ini kosong jiwaku. Aku ini rasanya emptiness. Aku ini merasa sendiri, loneliness. Jawab dengan tegas dan penuh kasih. Kamu tahu, kasih Kristus yang mengenyangkan hidupku. Peluk dia. Saudara, Matius 15 ayat 31 ngomong apa? Matius 15 ayat 31 ngomong apa? Baca yang keras. Maka takjublah orang banyak itu melihat apa saudara? Orang bisu berkata-kata. Orang timpang sembuh. Orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat. Dan apa saudara? Mereka memuliakan Allah Israel. Tuhan punya kepentingan buat hidup Anda dan saya. Untuk semua orang semakin hari semakin memuliakan Allah. Yang paham katakan yes. Jika Anda mau dibawa dekat dengan Tuhan, jika Anda ingin kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan, Anda harus mengasihi Tuhan. Peganglah dan lakukanlah yang semua firman-Nya, saudara. Yang kedua, yang terakhir. Apa saudara? Allah akan menyatakan dirinya. Yohanes 14 ayat 21 yang kita baca. Kita jabarkan sampai dalam supaya Anda berakar kuat ke dalam. Sehingga Anda gak gampang goyah karena berakar kuat. Anak cucu Anda akan terus menerima berkat Tuhan. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Mari kita pelajari. Menyatakan diri, bahasa Yunaninya adalah empanizo. Apa artinya menyatakan diri? Berikutnya, menyatakan diri bahasa Yunaninya adalah empanizo. Artinya Tuhan akan membuka dirinya. Tuhan akan menyatakan pewahyuan atau rahasianya, saudara. Anda ingin tahu rahasianya Tuhan? Anda ingin tahu pewahyuannya hari demi hari? Anda ingin tidak ada kekosongan lagi seumur hidup Anda? Bahkan Anda ingin anak Anda dalam perlindungan Tuhan, Tuhan yang akan membukakan dirinya. Itu arti menyatakan diri. Tuhan akan membuka dirinya. Tuhan akan menyatakan pewahyuannya, menyatakan rahasianya kepada Anda dan saya. Sampai anak cucu kita, saudara. Jika kita mengasihi Tuhan, Tuhan tidak akan menyembunyikan sesuatu. Tuhan akan menyatakan rahasianya kepada kita. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan dipermudah untuk tahu jalannya. Oh, aku tuh ternyata suruh lewat sini toh. Tiwas aku keliling-keliling, lah kan aku udah ngomong sama kamu toh nak. Kamu tuh harusnya lewat sini. Tapi kamu kan selalu idealis, kan kamu kepandaian, saking kepandaiannya kepinteran sampai keblinger. Bisa ngomong lewat kene lho, leren coba sana dulu, kan kita harus berusaha, namanya manusia kan nggak boleh males, coba sana. Iki lho nak, ya sik toh Tuhan, coba sini. Oh iya salah, yang bener ini. Iku nek saya jadi Yesus, dikaadani ngeyel lho. Tapi kan kita ini kan suka ndablek, sakarepe dhewe kan sudah. Nek wis kepentok, baru aku janjane wis krungu sih, wis ngerti nek jalane kuwi. Terus Anda ngomong sama orang kayak gitu. Dikandani kok ngeyel. Ya rasanya kalau enggak pakai
usaha tuh rasanya kurang gimana gitu loh. Dulu itu gua banget saudara. Serius tuh gua banget, karena gua tuh kan, saya ini kan bukan tipe orang yang gampang didikte sama Tuhan. Katanya kepandaian segala macam, kepinter, keblinger sampai tak karuan kabeh gitu kan. Tapi sekarang setelah saya menyerahkan diri saya dan mengasihi Tuhan, loh aku ini perasaan cuma melakukan ini loh. Kok gampang kok gampang ya? Ya karena memang itu kalau kita ngasih dia, kita akan dipermudah, ngomong yang keras, kita dipermudah untuk mengetahui apa saudara? Jalan-jalannya, enggak cuma satu jalan loh saudara. Habis ini, habis ini, jalan-jalannya, mengetahui rencananya dan kehendaknya bagi apa saudara? Kehidupan kita. Mari kita buka Kejadian 18 ayat 17. Kejadian 18 ayat 17. Anda sudah saya buka tentang Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau Anda pengen tahu cara pikirnya Tuhan, kalau orang itu mengasihi Tuhan, kalau Anda pengen tahu hatinya Tuhan, baca yang keras, 2, 3. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Sungkan saudara, sungkan. Kalau Anda mengasihi dia, coba ganti kata Abraham dengan nama Anda. Ini saya ganti dengan nama saya. Berpikirlah Tuhan, apakah aku, Tuhan, akan menyembunyikan kepada Gustav apa yang hendak aku lakukan ini? Sekarang saya minta Anda mengganti kata Abraham dengan nama Anda. Ngomong dengan keras, 2, 3. Tidak akan. Semua dibuka. Karena anak Anda itu adalah anak-anak Allah. Ingat minggu lalu, kalau anak monyet berarti papa mamanya Anda loh yang ngomong loh ya. Kalau anak Allah berarti papa mamanya Allah. Tidak mungkin Anda disembunyikan. Semua rencananya, kehendaknya Anda dikasih tahu. Saudara. Imamat 10 ayat 3 ngomong apa? Imamat 10 ayat 3 ngomong apa? Berkatalah Musa kepada Harun. Inilah yang difirmankan Tuhan. Apa saudara? Kepada orang yang karib kepadaku. Apa saudara? Ku nyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Oh itu tuh kuncinya, itu tuh caranya. Just as simple like that, yes, sesimpel itu. 1 Korintus 2 ayat 7 sampai 9 ngomong apa? 1 Korintus 2 ayat 7 sampai 9 ngomong apa? Baca yang keras, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ini loh, waktu saya renungi. Kenapa akhir-akhir ini kok saya banyak enggak tahu ya dibandingkan apa yang dulu pernah saya pelajari. Saya sampai kuliah teologi, belajar sana, belajar sini kok enggak ngerti yo. Kok akhir-akhir ini kok tahu? Ya karena Anda dan saya di tempat ini di GBI Lantera diajari memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Bukan belajar sejarah Alkitab, bukan. Kalau sejarah Alkitab Anda belajar ke teologi aja nggak apa-apa. Tapi kan Anda nggak tahu apa yang Roh inginkan, saudara.
Hikmat apa yang tersembunyi dan rahasia itu yang Anda beritakan. Sehingga orang ngomong sama Anda cuma sekian jam. 1 Korintus 2 ayat 7-9, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang apa saudara? Mengenalnya. Lah Anda kok malah deketi penguasa? Lagi keliru kabeh. Wong penguasa tuh enggak ada yang mengenal. Sebab apa saudara? Kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Yang ke-9, seperti ada tertulis apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, apa saudara? Semua yang disediakan Allah. Untuk apa? Mereka yang mengasihi Dia, yang mau berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia itu. Maaf, hari ini dengan sukacita saya ngomong apa? Itu yang disediakan Allah bagi kita untuk kemuliaannya, saudara. Jika kita mengasihi Tuhan, kita punya mata, akan terbiasa melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita punya telinga yang terbiasa mendengar apa yang tidak didengar orang lain. Kita punya perenungan yang akan menemukan kuasa perenungan yang orang tidak pernah pertimbangkan sebelumnya. Orang kan ngomong apa? Kenapa orang ini kalau ngomong penuh hikmat? Sejak kapan ibu ini bisa kayak gini? Sejak kapan bapak ini bisa kayak gini? Sejak kapan adik ini bisa kayak gini? Sejak kapan orang bisa kayak gini? Sejak kapan orang tuaku bisa kayak gini? Jika kita mengasihi Tuhan, kita punya mata yang terbiasa melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Kita akan punya telinga yang terbiasa mendengar apa yang tidak didengar orang lain. Dan kita punya perenungan yang akan menemukan kuasa perenungan yang orang tidak pernah pertimbangkan sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan menyatakan dirinya, ini aku nak. Tuhan menyatakan dirinya, ini loh aku. Membuka rahasianya yang tersembunyi kepada kita. Yang terakhir, tim pujian maju ke depan. Mazmur 91 ayat 14-16, ngomong apa? Baca yang keras, 2, 3. Melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Berarti masih bisa mengalami kesesakan? Bisa, tapi Tuhan menyertai dia dan meluputkannya dan memuliakan Anda dan saya. Anda tidak dipermalukan ke orang lain, saudara. Di sana dikatakan memuliakannya. Artinya Anda akan dimuliakan Tuhan. Anda tidak bisa dicemooh orang lain. Dan yang tanggal 16 ngomong apa? Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saya tidak tahu usia Anda sampai berapa, karena Daud juga cuma sampai 70 sekian, 71 ya. Tapi saya harap mulai hari ini Anda terus mengasihi dia. Minggu lalu saya singgung sedikit tentang Ruth dan Naomi. Masih ingat Ruth dan Naomi minggu lalu? Masih ingat? Yang masih ingat angkat tangan? Ruth dan Naomi masih ingat? Saudara, kalau yang tidak angkat tangan mungkin minggu lalu Anda bukan ibadah pagi. Kalau Anda lihat Ruth itu adalah wanita muda dari negeri Moab.
Rut tidak termasuk dalam bangsa Israel umat Allah. Tapi sewaktu Rut belajar mengenai Allah yang benar, karena kan sekarang banyak penyesatan. Tapi Rut belajar mengenai Allah yang benar. Ia mulai sangat mengasihi Allahnya. Rut mulai sangat mengasihi Allah. Naomi adalah seorang yang sudah lanjut usia, yang telah membantu Rut belajar mengenai Allahnya. Naomi adalah seorang wanita Israel. Rut menantunya. Naomi itu dan suaminya bersama kedua putranya waktu masih hidup pergi ke Moab. Pada waktu mampir tidak ada makanan di Israel. Dia pergi ke Moab. Pada suatu hari suami Naomi meninggal. Setelah itu beberapa waktu kemudian putra-putri Naomi menikah dengan dua gadis Moab, yaitu Rut dan Orpa. Setelah 10 tahun berlalu, jadi menantunya ini bisa menikah cuman 10 tahun, terus anak-anaknya Naomi meninggal semua, putra-putranya meninggal. Betapa sedihnya Naomi dan kedua menantunya. Apa yang dilakukan oleh Naomi? Pada suatu hari Naomi memutuskan untuk membuat perjalanan jauh kembali ke bangsanya sendiri. Rut dan Orpa ingin bareng sama mertuanya. Dia juga ikut menantunya Rut dan Orpa, tapi sesudah berjalan selama beberapa waktu, sang mertua ngomong gini kepada menantunya, "Pulanglah, tinggallah kepada ibu kalian." Naomi memberi cium perpisahan kepada dua menantunya, karena memang sangat sayang sama Naomi, kedua menantunya mulai nangis. Akhirnya Rut dan Orpa ngomong apa? "Enggak, Mam, kami akan ikut pulang kepada bangsamu, balik ke Israel." Tapi Naomi menjawab, "Kamu harus kembali anak-anakku. Adalah lebih baik jika kamu tinggal di rumah." Jadi Orpa memutuskan kembali pulang. Naomi, perhatikan, Naomi mengizinkan Rut yang tidak mau pulang untuk tetap sama-sama dengan dia. Naomi memandang Rut dan berkata, "Orpa sudah pergi, kamu juga pulanglah bersama dengan Orpa." Tetapi Rut yang sudah belajar mengasihi Tuhan, Rut jawab apa? "Janganlah memaksa aku pergi." Rut yang sudah belajar mengasihi Allahnya menjawab Naomi ngomong apa? "Janganlah memaksa aku pergi. Biarkanlah aku ikut. Kemana engkau pergi, aku akan ikut. Di mana engkau tinggal di sana, juga aku akan tinggal. Bangsamu akan menjadi bangsaku juga." Dan saya senang sekali Rut ngomong begini, "Dan Allahmu juga Allahku. Di mana kau mati, di sana juga aku akan mati. Di sanalah aku ingin dikuburkan." Hebat toh. Menantu sing kurang apa? Sampai nanti, nek sampai mertuane mati, menantunya ngomong, "Di sanalah aku juga ingin dikuburkan." Pada waktu Rut berkata begitu, Naomi tidak lagi mencoba untuk menyuruhnya pulang. Dia tutup mulut, tidak pernah lagi nyuruhnya dia pulang. Akhirnya Rut dan Naomi sampai ke Israel. Di sana mereka mencari tempat tinggal. Rut segera mulai bekerja di ladang. Oleh karena sudah waktunya menuai jelai, seorang laki-laki bernama siapa saudara? Boas. Membiarkan dia mengumpulkan jelai di ladangnya. Tahukah Anda siapa ibu dari Boas? Ibunya Boas adalah Rahab dari kota Yeriko. Pada suatu hari Boas berkata kepada Rut, "Aku telah mendengar semuanya mengenai dirimu dan betapa baiknya kau terhadap Naomi." Hebat kan? Kok bisa Boas tahu semuanya? Boas
ngomong sama Rut, aku telah mendengar semuanya mengenai dirimu dan betapa baiknya kau terhadap Naomi. Aku tahu bahwa kamu telah meninggalkan ayah dan ibumu kandung dan negerimu, bahwa engkau memilih untuk tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang belum pernah kau kenal. Semoga Allah mencurahkan kebaikan atas dirimu. Saudara tahu Rut jawab apa? Tuhan juga baik sekali sama aku. Aku merasa senang sekali bahwa Tuhan berbicara begitu ramah. Saudara, Boas suka sekali kepada Rut dan tidak lama kemudian keduanya menikah. Dan semoga kalau ada ketemu Boas dan Rut nanti menikahnya di GP Lamtera saja berikutnya. Betapa bahagianya Naomi mertuanya. Biasanya kalau mertua mantune kawin mbek wong liya jengkel enggak? Jengkel kan? Wah, lagi aku ora entuk sangu meneh bulan iki. Ganti mertua iki piye iki? Mulai didoktrin cucunya. Bojo macam-macam lho ya. Iki make kae. Wah, nek make, neneke kae galak iki. Rut ki mbiyen mantune mak iki. Wah, wis mulai. Ini ndak lho, Saudara. Betapa bahagianya Naomi. Naomi malah bertambah senang lagi sewaktu Rut dan Boas punya anak laki-laki yang pertama. Itu loh hati seorang Naomi yang mengajari Rut mengasihi Allahnya. Siapa nenek di tempat ini? Nenek di tempat ini? Nek. Oke, Nek. Kalau menantumu nikah lagi dan punya anak, kasih seperti Naomi, Saudara. Mengasihi cucunya. Saudara, cucu dari Boas yang pertama, namanya siapa? Obed. Anda tahu Obed itu siapa? Kakek dari Daud. Hebat kan? Hari ini Anda harus belajar, saya mesti belajar. Sesuatu yang dari Tuhan selalu berakhir dengan luar biasa, di luar pikiran Anda dan saya. Amin. Tutup Alkitab Anda, bangkit berdiri sama-sama. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita persiapkan anggur dan roti di tangan kanan kita. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesuatu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan Anda. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Dia. Kita nyanyikan satu lagu ini. Nyanyi sama-sama. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku
Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Bunyi musik mainkan dengan sangat lembut. Saya ingin Anda menutup mata Anda, tundukkan kepalamu, angkat hatimu kepada Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan ingatkan bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan ingin supaya saudaranya mengasihi dia dan bukan yang lain. Tuhan ingin supaya saudara hanya fokus sama dia dan tidak memikirkan hal lain yang gak penting. Pagi ini Tuhan bicara dengan jelas kepada Anda. Dan kalau Anda sungguh-sungguh tahu bahwa Tuhan beracara buat Anda, taruh tangan kananmu di dada. Saya tahu ada beberapa Anda yang pagi ini ngomong, Tuhan, aku tuh mau untuk full time ikut Tuhan. Tapi aku masih punya keluarga, aku masih punya kendala, aku banyak pengeluaran, bahkan aku juga punya hutang. Tapi aku ingin full time ikut Tuhan. Saudara, Tuhan tidak menyuruh Anda harus full time. Tuhan bisa lakukan banyak hal buat hidup Anda. Lakukan aja seperti yang Tuhan arahkan. Kalau suatu saat nanti Tuhan panggil Anda untuk full time, Anda akan punya jalan yang tidak pernah Anda pikirkan. Tapi Tuhan mendengar doamu. Tuhan mengerti hatimu. Pertahankan hati itu dan terus mengasihi dia. Sampai tiba saatnya Tuhan akan panggil engkau full timer. Tapi saat ini sepenuh hati kau mengikut dia. Jangan pernah berbelok ke kiri ataupun ke kanan. Jangan pernah kecewa kepadanya. Karena pagi ini Tuhan beracara buatmu. Kalau itu yang menjadi doa Anda, taruh tangan kananmu di dada. Dan pagi ini saya melihat ada orang yang ingin ngomong, aku pengen seperti Pak Pendeta. Aku pengen berkatnya seperti itu. Tuhan ajari aku supaya seperti Pak Pendeta. Tapi Tuhan ingin ngomong ke Anda, panggilanmu, semua yang ada padamu, talentamu, apapun yang ada padamu itu lebih unik, nak. Kau dipanggil yang berbeda. Engkau akan punya jalur yang berbeda yang bisa memuliakan engkau. Karena namaku dimuliakan di sana. Pagi ini kalau Anda ingin jadi seperti orang lain, hari ini Tuhan ingin ngomong ke Anda, tetap kasihi Tuhan. Tuhan akan buat jalan-jalannya. Tuhan akan bukakan rencananya. Tuhan akan bukakan hikmatnya. Jangan mau jadi seperti orang lain yang tidak Tuhan tetapkan. Tapi jadilah seperti yang Tuhan mau. Kalau itu yang menjadi apa yang Anda pergumulkan pagi ini,
taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya untuk berdoa buat semua orang-orang yang menaruh tangan kanannya di dada. Mari kita angkat kedua tangan kita, izinkan saya berdoa. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan, Kau jawab doa mereka. Kami tahu pergumulan kami ini banyak, tapi yang kami tahu kami mengasihi Engkau Tuhan. Sehingga Engkau meluputkan kami dari semua mara bahaya, dari semua hal yang tidak perlu kami lalui. Engkau melindungi kami karena kami ini anak-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kau tetapkan kami untuk terus mau mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sepakat dengan iman katakan amin. Nyanyikan satu pujian ini, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Nyanyikan pujian, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatimu, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati dan dikasihi-Nya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Silakan dulu sebentar untuk mendengarkan pengumuman. Olehmu
Puji nama Tuhan, kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GPI Lantera, adakah? Mungkin bisa berdiri sejenak. Ada kakak yang di sana? Silakan berdiri, Kak. Iya. Selamat datang, selamat beribadah di GPI Lantera. Welcome home. Ya, sampai berjumpa Selamat lagi datang. minggu depan, kita akan beribadah bersama-sama. Ya Bapak Ibu, tanggal 9 November nanti kita ada pertemuan profesional muda bagi Bapak Ibu yang masih dalam dunia kerja, yang masih aktif bekerja. Ini bukan masih yang muda-muda saja, tapi semua yang masih bekerja atau Bapak Ibu yang punya anak atau cucu yang ingin belajar bagaimana dunia kerja. Dan saya dapat masukan dari istri saya, di tempat ibu ini kok handle banyak perusahaan dan juga ngasih solusi buat banyak perusahaan, idenya banyak. Gimana Bu bisa sharing supaya saya bisa dapatkan ide? Nanti istri saya akan handle, saudara di bisnis sebagian besar itu yang menghandle adalah istri saya. Saya kebanyakan sebagian besar adalah melayani Tuhan dan saya membawakan acara kalau memang acara itu membutuhkan saya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan ide, cara, solusi yang paling tepat adalah kalau Anda bertanya kepada istri saya, Bu Minarni. Mari kita bawa persembahan dalam tangan Tuhan, kita tanya sama Roh Kudus, kita mempersembahkan dengan harta kita. Ingat, berkat itu enggak cuma uang, berkat itu juga berkat jasmani, berkat rohani. Masih ingat yang ketiga apa? Berkat hubungan sosial, karena kita ini makhluk sosial. Dan yang keempat, berkat keuangan, saudara. Mari kita kembalikan apa yang menjadi campur tangan Tuhan, yang menjadi kehendak Tuhan, kembalikan dengan penuh ucapan syukur. Bapa, ini tangan-tangan kami yang terangkat. Tutup bungkus dengan darah Yesus, sucikan dan kuduskan jadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Ajari kami terus mengasihi-Mu Tuhan, sehingga kami layak untuk menjadi anak-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita sebelum pulang angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang diberkati Tuhan, dicintai Tuhan, dan kita mencintai Tuhan dengan hati kita, hidup kita dan seluruhnya. Katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga dan di rumah. God bless you all.